Halo minasan, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Tate no Yusha musim ketiga episode 7. Dige kembali menyarankan agar kalian menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Waktu kebangkitan Phoenix hanya tersisa 2 bulan lagi. Untuk mengalahkan Phoenix, Naofumi sangat membutuhkan bantuan dari ketiga pahlawan suci lainnya. Selain itu, dia juga harus mempersiapkan bala pasukan untuk melindungi desa dari serangan. Nenek El Rasla nampaknya terus menggembleng Rivia. Namun Rivia sendiri juga memiliki tugas untuk melatih para bocah setengah manusia. Kehadiran Ren yang sibuk berlatih bersama Eclair membuat pemandangan di desa jadi sedikit berbeda. Naofumi pun berharap semua rencananya bisa berjalan lancar tanpa halangan apapun. Tanpa diduga muncul seekor anjing kecil yang mendekati Naofumi. Ternyata itu adalah Kiel yang sudah dilatih teknik transformasi oleh Sadina. Teknik transformasi ini bisa membuat kekuatan Kiel meningkat. Sadina lantas berkata kalau Vol juga memiliki bakat transformasi seperti Kiel. Ketika waktu makan pagi telah tiba, Eclair pun memperkenalkan Ren sebagai pahlawan pedang pada bocah-bocah setengah manusia. Beberapa saat kemudian, Viro terlihat lari ke sana kemari karena ada seorang wanita yang terus mengejarnya. Viro pun berubah jadi mode manusia dan langsung melaporkan wanita yang menempelinya tadi pada Naofumi. Tanpa basa-basi, wanita yang biasa dipanggil Rat ini langsung memperkenalkan dirinya pada Naofumi dan Raptalia. Dikarenakan Naofumi sangat waspada, Rat pun memberikan sepucuk surat dari Ratu Mirelia. Isi surat itu menyampaikan bahwa Rat adalah alkemis yang diusir dari Faubre karena menyebabkan berbagai macam masalah. Ratu sangat mengharapkan agar Naofumi bisa memanfaatkan kemampuan Rat untuk mengembangkan wilayahnya. Rat pun menegaskan kalau alasan dia diusir karena warga Faubre tidak paham sama sekali dengan penelitiannya. Rat memiliki spesialisasi dalam pengembangan monster. Tugas utamanya adalah memodifikasi dan menjadikan monster jauh lebih kuat. Sayangnya orang-orang Faubre menuduhnya telah melakukan hal buruk. Mereka pun menghancurkan laboratorium Rat dan bahkan membunuh subjek penelitiannya. Rat sangat tertarik pada Viro, karena Viro adalah spesies burung Virorial yang sama seperti Ratu Virorial. Naofumi pun menuruti keinginan Rat dan membawa wanita tersebut melihat-lihat kandang monsternya. Sesampainya di kandang, Naofumi menemukan Windia yang sepertinya tengah menyembunyikan sesuatu. Selain itu, Naofumi juga menemukan kalau monster caterpillarnya telah banyak bertelur. Para bocah pun melindungi telur tersebut dan ingin membesarkannya. Namun Naofumi keberatan jika harus membesarkan terlalu banyak monster. Disinilah Naofumi memahami kalau dia memang membutuhkan orang dengan spesialisasi monster seperti Rat. Naofumi pun terpaksa memberi Rat tanda budak, karena bagaimanapun juga dia sangat benci dibohongi dan dikhianati. Rat sendiri tidak masalah jika itu demi kelangsungan penelitiannya. Windia menyampaikan kalau ada kiriman barang dari Silvold untuk pahlawan perisai. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya banyak sekali perlengkapan penting yang salah satunya adalah telur naga. Menurut Rat, telur ini adalah bakal calon naga tingkat tinggi yang merepotkan. Apalagi naga ini nantinya bisa kawin silang dengan ras lain yang mana bisa menyebabkan rusaknya ekosistem. Namun Windia tidak terima, karena menurutnya naga itu adalah sosok yang kuat dan keren. Walau Rat memastikan kalau dirinya bisa menciptakan monster yang jauh lebih kuat dari naga, namun Windia bersikeras untuk memelihara bakal naga ini. Disinilah Naofumi memutuskan untuk membesarkan naga itu dengan bantuan Rat. Pada siang harinya, Paman Enhar terlihat cukup geli melihat Naofumi menggendong telur naga di punggungnya.
Raptalia pun menjelaskan, jika Naofumi menghangatkan telur naga, maka hal ini akan berdampak positif pada telur itu. Sebenarnya Naofumi terpaksa melakukan hal ini karena Ren benar-benar tidak bisa menggantikannya. Apalagi efek Kurseris membuat semua benda yang disentuh Ren langsung rusak seketika. Selain itu, Windia terlihat sangat tidak suka jika pahlawan pedang yang menghangatkan telur naga. Einhard lantas menyerahkan pedang meteorit berkualitas tinggi yang dipesan Raptalia. Setelah menyentuh pedang tersebut, Raptalia pun mendapatkan skill baru yang sepertinya mirip dengan teknik pedang milik Ren. Beberapa hari kemudian, Naofumi dan Raptalia melihat Rat telah membangun laboratorium miliknya sendiri di dalam sebuah pohon besar. Rat mengungkapkan kalau tempat barunya itu adalah camping plan, di mana pohon ini adalah varietas yang bisa menjadi tempat tinggal setelah benihnya ditanam. Selain itu, tempat ini bisa menyimpan cahaya matahari, dan ketika hari mulai gelap maka bunganya akan bersinar. Naofumi pun sangat kagum dengan penemuan Rat yang cukup berguna ini. Raptalia merasakan bahwa vibes hidup di desa Lurolona saat ini begitu berbeda dengan yang dulu. Sesaat kemudian, telur di punggung Naofumi mulai retak sedikit demi sedikit. Mereka semua pun memasuki laboratorium Red untuk mengamankan telur tersebut. Sesaat setelah Windia datang, telur besar itu pun menetas dan memunculkan seekor naga unik berwarna merah. Windia pun langsung memberikan nama pada naga kecil ini, yaitu Gaelion. Di luar dugaan, naga kecil ini nampak senang dengan nama pemberian Windia. Dan karena Windia yang telah memberikan nama, maka Naofumi memintanya untuk merawat Gaelion dengan baik. Kemunculan Gaelion pun disukai oleh para anak-anak setengah manusia. Naga ini juga sudah bisa terbang dalam waktu yang relatif singkat. Gaelion selalu menemani Windia pergi kemanapun. Bahkan tak jarang dia juga ikut menaikkan level dengan mengalahkan para monster di hutan. Selain dekat dengan Windia, Gaelion sepertinya juga ingin mendapatkan perhatian Naofumi. Namun di dekat Naofumi ada Viro yang sangat membenci Gaelion. Ya, memang sejak dari zaman dahulu kala, spesies naga dan Virorial tidak pernah ada akur-akurnya. Ketika Naofumi sedang sibuk bekerja, tanpa diduga dia berhasil menjebak sosok makhluk iseng yang selalu menggedor pintu dan setelahnya melarikan diri dari rumahnya. Namun saat jebakan perisai penjara itu dibuka, ternyata sosok yang ditangkapnya adalah si Gaelion. Tentu saja Naofumi langsung mencari Windia dan bertanya mengapa Gaelion melakukan hal iseng seperti itu. Setelah digali lebih dalam oleh Windia, ternyata si Gaelion hanya ingin bermain dengan pahlawan perisai. Jelas saja hal ini membuat Naofumi bingung dan merasa bersalah. Naofumi pun membiarkan Gaelion bermain-main di kamarnya. Dia juga membiarkan naga kecil ini bertindak sebagai penjaganya ketika malam menjelang. Saat itu si Gaelion mengendus sebuah tas kecil di meja Naofumi, di mana di dalamnya terdapat sebuah bola kecil berwarna ungu kegelapan. Naofumi pun mengingat kalau bola tersebut adalah batu inti Kaisar Naga yang diproses di dunianya Kizuna. Penjelasan santai Naofumi langsung membuat Sadina begitu kaget. Dia pun meminta semuanya untuk menjauhkan bola ungu tadi dari Gaelion. Namun sudah terlambat karena si Gaelion telah menelan bola tersebut. Gaelion pun merasa kesakitan dan tidak mampu memuntahkan bola itu. Lebih parahnya lagi, naga kecil ini langsung berevolusi menjadi besar dan sulit dikendalikan. Tanpa disadari, Gaelion mulai menyerang Naofumi dan yang lainnya dengan semburan nafas api yang begitu kuat. Melihat situasi yang sangat buruk ini, Rat yang merupakan ahli monster langsung mengingatkan pada Naofumi agar sesegera mungkin mengambil tindakan tegas sebelum Gaelion menghancurkan desa. Namun yang ada di pikiran Naofumi saat ini hanyalah cara untuk menyelamatkan Gaelion. Untungnya Gaelion hanya meraung-raung saja, dan setelahnya dia langsung terbang menjauh meninggalkan desa menuju ke pegunungan yang merupakan salah satu habitat spesies naga.